Alhamdulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatul kubra di hari kelak nanti. Hadirin hadirat yang kami hormati, kami muliakan. Pada malam hari ini kita menyambung daripada pelajaran kita yang telah lalu. Pada malam hari ini melanjutkan tentang kesempurnaan ikhlas. Itu ada 3 perkara. Ini yang kemarin sebelah sini ya, kesempurnaan salam sudah selesai sembahyang. Salam pada zahirnya sudah sah menurut hukum fikihnya, tapi tentang batin di dalam ibadah zahirnya sah menurut fikihnya, tapi batinnya, ini sholat itu zahir dan batin. Zahirnya ialah yang kita lakukan, yang kita baca, yang kita rukuk, yang kita sujud, itu pada zahirnya terlihat. Namun pada batinnya itu ikhlas. Apabila beribadah, ikhlas itu adalah fondasi daripada ibadah. Ulama mengatakan juga rohnya ibadah. Kalau tanpa roh ibadah itu maka sia-sia. Maka ikhlas itu terbagi kepada 3 bagian. Ikhlas itu karena Allah. Jadi kata para ulama menamsilkan atau mengibaratkan yang namanya ikhlas itu seperti pohon yang rindang. Seperti pohon yang rindang, itu ikhlas itu. Selagi pohon itu akarnya masih menancap bersembunyi di dalam tanah, maka pohon itu tidak akan tumbang. Pohon itu akan kuat. Bagaimanapun angin menerjang, tapi kalau akarnya masih bersembunyi di dalam tanah, maka pohon itu tidak akan tumbang. Misal para ulama. Para ulama menamsilkan ikhlas itu tadi. Ini pohon. Anggaplah pohon ninyor. Pohon ninyor itu kalau akarnya masih berada di dalam tanah, maka pohon ninyor itu tidak akan tumbang. Benar? Kayak apakah angin itu kuatnya menghantam, asalkan akarnya masih di dalam tanah, beendakkan pada raba. Tapi kalau akarnya sudah keluar dari persembunyiannya, yaitu di dalam tanah, maka pohon itu akan tumbang. Apabila dia tumbang, maka pohon itu bakal mati, terancam mati. Pohon mangga bisa rabah, tumbang dia ya, maka pohon itu terancam akan mati. Karena akarnya sudah keluar dari persembunyiannya di dalam tanah, keluar taburukat. Begitulah ikhlas. Ikhlas itu di dalam hati Anda, di dalam. Kalau sudah tak keluar ikhlas itu, maka ibadah kita akan sia-sia. Apabila sia-sia, maka alamatnya ibadah kita itu tidak akan bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tak keluar ikhlas. Apa itu ikhlas yang tak keluar?
Ya itu kalau beribadah itu minta dilihat ulang. Itu keluar ngaruhnya tuh. Kalau umpamanya beramal tuh amal sesuatu itu minta dipuji orang. Nah, itu keluar. Apabila semacam itu niatnya di dalam hati tadi, maka keikhlasannya tidak ada lagi. Maka ibadah itu akan terancam, maka tidak diterima oleh Allah. Itu para ulama itu cerdas. Kita tidak sampai ke sana memikirkan ulama, sampai ke sana menampilkan ikhlas itu. Nah, maka ibadah itu ikhlas Tuhan. Mau baca Quran, kalau minta didengar orang, minta dipuji orang, maka ikhlas itu keluar. Tidak ada hasil daripada ibadah yang kita baca. Nah, makanya ikhlas itu tanamkan betul dalam hati kita. Nah, itu di dalam adanya bukan di luar. Ya, di dalam. Nah, batin namanya mata batin. Maka ikhlas itu kata di dalam kitab ini ada 3 perkara. Pertama, bahwa engkau tuntut dengan sembahyang engkau itu karena Allah. Dan jangan engkau tuntut karena manusia. Ada. Apabila sudah karena manusia, berarti tidak ikhlas lagi. Ya. Begitu ulama menamsilkan tadi, kalau akarnya sudah keluar, maka bakal pohon itu akan tumbang. Apabila tumbang, bakal mati. Apabila ikhlas tadi sudah keluar, minta dipuji orang, minta didengar orang, minta diapai orang, itulah. Nah, maka ikhlas itu keluar, maka ibadah kita sudah terancam tidak akan diterima Allah. Karena sudah keluar ikhlas. Hati-hati dengan ikhlasnya. Kita kada tahu tuh. Keikhlasan orang itu kita memang tidak tahu. Kita sendiri saja yang tahu. Apabila dalam hati kita minta dipuji orang, minta dihormati orang, minta disanjung orang, segala macam, maka itulah ikhlas yang terkeluar. Ya. Maka ibadah itu tadi itu sia-sia aja, tidak ada hasil daripada ibadah itu sendiri. Maka jangan meminta menuntut daripada manusia, minta dipuji manusia itu jangan. Mengharap ridhonya Allah. Kembali kepada tauhid tadi. Ridhonya Allah itu. Kita beribadah itu bukan semata-mata kita, Allah juga. Tanpa Allah tidak akan mampu kita melakukan ibadah. Maka tauhid adalah kita bisa berjalan keluar ke masjid. Siapa yang menjalankan? Allah. Ya Allah. Karena Allah yang bisa menggerakkan saya berjalan bisa sampai ke masjid ini semata-mata pertolongannya Allah. Itu kembali tauhidnya. Ya. Maka baru timbul ikhlas di situ. Turun dari rumah mau ke masjid, banyak kan orang melihat. Ya. Yang ikhlas itu kita aja, dalam hati kita aja. Walaupun orang mengatakan demikian bermacam-macam apa, tapi kalau kita tidak, maka ikhlas kita tetap. Kita datang mau ke masjid itu karena Allah, semata-mata karena Allah. Allah yang menggerakkan saya bisa pergi ke masjid, hati terbuka karena hidayahnya Allah. Kalau tidak tanpa hidayah Allah, tidak akan mampu kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, bahwa engkau ketahui taufik itu daripada Allah, bukan dari manusia, bukan daripada Nabi. Semuanya hidayah, taufik dan hidayah itu daripada Allah. Makanya kita kejar, kita tuntut, kita harap raja. Betul, harap kita kepada Allah, hidayah itu selalu menempel dengan kita, sehingga hati kita
nyaman, mudah untuk melakukannya, ringan kita tuh. Kepinginan, nah bersama tuh. Kalau sudah tidak ada kepinginan lagi, maka alamatnya tuh. Maka taufik dan hidayahnya Allah itu yang sangat kita harapkan kepada kita. Dan yang ketiga, bahwa engkau peliharakan akan sembahyangmu, dipelihara sembahyang tadi, dan engkau kakalkan akan dia sembahyang tadi, hingga hilang ia serta dirimu dan matimu. Nah, juga orang ma'rifah itu sembahyang itu lenyap, hilang dalam perasaannya, itu orangnya dia hilang. Cuman hatinya itu merasakan bahwa dia melakukan ibadah ini berhadapan dengan Allah, lalu dia bermakrifah kepada Allah, sehingga dia itu hilang, lenyap di talan makrifah katanya. Seakan-akan ia ibadah kepada Allah itu dia tidak ada merasa dirinya lagi sebagai pengalihnya. Tidak ada lagi merasa diri kita yang ibadah. Allah tadi aja. Ini masalah sembahyang. Jadi hati kita tuh tidak ada lagi memikirkan yang lainnya. Dipikirkan itu adalah Allah. Dalam hati memikirkan yang bisa menggerakkan aku Allah, yang bisa aku membaca ayat, membaca Fatihah, membaca ayat, rukuk, sujud, tidak, karena Allah yang menggerakkan. Kalau Allah tidak menggerakkan, tidak akan mampu kita melakukan ibadah. Lalu situ timbul syukur, sudah. Hatinya itulah yang dia pikirkan. Kalau kita memikirkan ke sana, kita pikir di dunia. Tapi kalau terpikir dunia, maka hilang nanti. Karena dua itu berlawanan. Antara dunia dengan akhirat itu berlawanan. Jadinya itulah pikir dunia, pikir Allah. Bila mikir dunia, kan ingat lagi dengan Allah. Apabila dunia dibawa di dalam sholat, di dalam sembahyang, maka lupa dengan Allah. Nah, ini kayak kita lihat, modelnya lah. Lain kayak orang bicara Islamira, cerita Nabi itu kan, Nabi lucu-lucu itu kan, ini kata kawan lucu-lucu ini lah. Karena yang dibahaskan ini masalah notin. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau kita melihat sesuatu maksiat, ini orang berbuat maksiat di hadapan kita atau di tempat kita melihat kemaksiatan itu, maka di dalam satu kemaksiatan itu dua, benci dan ridha. Ya. Kalau kita hanya benci melihat kemaksiatan, kita bisa kafir. Nah, benci, ridha, ngalehnya lah. Orang berbuat maksiat misalnya, anggaplah ya kemungkaran lah gitulah. Kita melihat ini hati kita yang berkata, ya. Dua kemungkinan, benci dengan orang berbuat maksiat, benci kan? Kalau melihat orang bermaksiat itu kita ridha kah benci? Benci. Ya. Tapi kalau hanya semata benci, maka kita kafir. Kalau ilmu tauhid ke sana. Ya. Maka antara benci dan ridha itu adalah salah satu yang berlawanan. Apabila benci, ridha tinya. Apabila inya ridha, apabila inya kada ridha, benci tinya. Apabila inya kada benci, berarti ridha. Jadi kalau kita melihat satu kemaksiatan, boleh satu benci, satu ridha. Nah, maka antara benci dan ridha ini ada tempatnya. Meletakkan tempatnya benci di mana?
ini kemaksiatan. Salah orang narkoba misalnya, kemaksiatan kan, mungkar kan, kita benci. Meletakkan kebencian itu di mana? Dan ridhonya itu di mana pula? Nah, satu masalah, dua, benci dan ridho. Begini, ini satu kemaksiatan, orang berbuat maksiat. Nah, benci tidak kita melihat orang bermaksiat? Benci, karena Allah murka. Karena Allah murka dengan orang yang berbuat maksiat, maka kita wajib benci dengan orang berbuat maksiat. Kemudian ridhanya di mana menempatkan? Itu adalah kehendaknya Allah. Kita tidak boleh menentang kehendak Allah. Dia berbuat maksiat itu karena kehendak Allah. Dengan kehendaknya Allah, maka kita ridho dengan takdir yang dikehendaki oleh Allah kepada orang itu berbuat maksiat. Ridho saja kita dengan takdirnya Allah. Ya. Tapi dengan murkanya dia, karena Allah murka kepada orang yang bermaksiat, maka kita wajib juga benci. Nah, kita melihat orang bermaksiat itu benci dengan perbuatannya. Tapi takdir Allah yang menghendaki dia berbuat maksiat itu, kita ridho aja. Karena Allah yang menghendaki itu. Tidak ada sesuatu yang tidak ada kehendak Allah. Di dunia ini tidak ada yang tidak ada kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Ya. Orang berbuat maksiat, kehendak Allah juga. Ya. Kehendaknya Allah itu kita ridho. Ya. Ridho aja dengan kehendaknya Allah tadi. Tapi karena dia berbuat maksiat tadi, Allah ridho, Allah benci atau ridho? Benci Allah. Murka Allah. Nah, Allah murka, maka kita wajib murka. Benci kepada orang yang berbuat maksiat. Artinya tempat letak wadahnya benci di sini dan tempatnya ridho di sini. Nah, mau dicampur aduk. Harus ada wadah-wadahnya. Ridho karena ketentuan Allah, kehendaknya Allah. Ridho aja kita. Benci karena dimurkai Allah, maka kita benci dengan perbuatan maksiat. Ya. Jangan pula disandarkan ke kehendak Allah juga. Wah, ini ada mau itu. Nah, itu salah kayak terjadinya. Ya. Artinya ridhonya kita itu tadi karena ini sudah takdir Allah. Allah juga yang menghendakinya itu bisa nyentang. Ya. Takdir menghendaki Allah yang menghendakinya, tapi itulah yang kita ridho karena takdirnya Allah, ya, ketentuan Allah dan kehendaknya Allah, bergerak dan iradat Allah. Nah, itulah kalau melihat maksiat. Ya. Jadi kada sama kan itu kita melihat maksiat, ada yang kayak ini, yang sama. Ulun kalau melihat maksiat, ulun benci dengan orang berbuat maksiat itu, tetapi ulun ridho aja dengan kodrat kehendaknya Allah. Kehendak Allah juga dia berbuat maksiat. Cuman bukan saya suka dengan orang yang berbuat maksiat, itu kan saya. Yang saya ridho karena ketentuan dan takdir Allah. Ya, itu yang saya ridho. Ya, artinya kalau kita katakan menentang Allah, melawan Allah jadinya. Nah, itulah halus tuh kejinya itulah. Kalau dicari-cari halus betul tuh. Jadi kalau yang menyampaikan itu tingkat-tingkat tinggi seperti Buya Al-Razi itulah, dia pembahasannya semacam itulah. Jadi kalau kita sekali ini kita tidak paham dia ya. Benci dan ridho kata beliau misalnya. Satu maksiat ada benci, ada ridho. Kenapa? Benci tapi ridho pula. Tapi tempatnya ridho itu di mana dan benci itu tempatnya di mana? Tempatnya itu yang dibahasakan itu ya. Makanya kadang kita tuh kedatangan sampai di situ lah. Dan yang ketiga, bahwa engkau peliharakan akan sembahyangmu dan engkau kekalkan akan dia hingga hilang ia serta dirimu dengan matimu, sehingga kita itu sudah terlena dengan lautan makrifat kepada Allah. Nah, ini perkara sholat, ini perkara sembahyang.
Makanya sembahyang itu bagi orang yang melakukan ibadah sholat itu punya tingkatan. Kalau orang ulama-ulama kita itu yang wali-wali Allah itu adalah aulia-aulia Allah. Allah itu dia beribadah itu betul-betul ma'rifah kepada Allah. Dia tidak akan pernah lupa dengan Allah. Kita barangkali belum kamnya itu lah. Tapi mudah-mudahan berdoa kita lah, minta dengan Allah supaya kita dapat ma'rifah, kenal dengan Allah. Karena Islam itu awal bin ma'rifatullah. Pertama Islam itu kenali dulu Allah, lalu melaksanakan sholat. Sholat itu nomor 2 letaknya. Yang pertama kenali dulu Allah. Makanya di awal itu awal bin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Lalu turunlah rukun Islam. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, bertauhid dulu dengan Allah, kenali dulu Allah, baru yang kedua melaksanakan sembahyang. Jadi kenal dulu dengan Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenali dulu sifat-sifatnya. Itu kali sifat dulu. Sifat-sifatnya kenali dulu. Sudah kita kenal dengan Allah, maka kenallah diri kita. Kenal diri kita, baru kita kenal Allah, kenallah diri kita. Ya. Ini boleh ilmu tauhid. Sebenarnya ilmu tauhid itu dunia berbalik aja. Tapi kemakrifatan itu tidak bisa dicari-cari. Tidak bisa dikejar-kejar umpamanya ini ma'rifatnya aulia Allah kita turuti, tidak bisa. Kemakrifahan itu adalah hidayah Allah. Mudah aja pian-pian. Kalau Allah kehendaki dia ma'rifah, mudah aja, paham dia. Kalau Allah menghendaki. Ya. Jadi kalau Allah tidak menghendaki, kayak apapun kita belajar, kita tidak dapat ma'rifat kepada Allah. Karena ada jadi kehendaki oleh Allah. Ya. Jadi ilmu makrifat itu tidak akan dituruti. Para wali-wali Allah itu orang yang makrifat kepada Allah itu. Kadang-kadang dia menyalahi daripada adat kebiasaan kita. Itu wali itu. Kadang kayak orang umulan, padahal wali Allah, kekasih Allah. Jadi jangan kita melihat aulia Allah itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang seperti apa? Orang biasa aja. Ada yang dinampakkan kewaliannya, dilihat. Dan macam-macam itu. Tapi yang bisa tahu bahwa dia itu wali juga kawan kita. Nah, yang tahu bahwa dia itu wali juga. Nah, kalau orang awam nggak tahu bahwa dia itu wali, tapi kalau dia wali, sama-sama wali, dia tahu. Walaupun di ujung dunia sana, dia tahu bahwa di sana ada waliullah. Ya. Allah. Kemudian adapun rasa ikhlas adalah paham ikhlas adalah 3 perkara ikhlas itu. Ya. Pertama, jangan beribadah itu mengharap pujian orang, jangan mengharap minta dilihat orang, jangan mengharap minta dimuliakan orang, jangan. Kalau itu yang ada dalam hati kita, berarti kita tidak ikhlas. Itu yang pertama. Yang keduanya, taufik dan hidayah Allah itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, dalam kita beribadah kepada Allah, melakukan sholat itu seakan-akan kita sudah terambang-ambing di dalam ma'rifatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala, sehingga kita tidak merasa lagi diri kita yang melakukan ibadah itu. Tapi orang itu kunyopong, akhirnya hilang sudah. Cuman hati, merasakan hatinya tadi dalam ibadah itu dia fokus kepada Allah, tidak ada yang lain. Makanya kadang grogi bisa ya. Terkala kita membaca Fatihah, kalau kita membaca ayat, hati kita ini supaya lurus, menepis daripada pujian-pujian segala macam, karena hati kita selalu grogi jadinya ya. Rasa menggetar jadinya, suara kita rasa menggetar kayak itu boleh jadi ya. Ya. Karena tuh supaya apa? Kalau dengar orang kita baca ini bisa ini, wah merasa diri hebat apa sih? Ini bisa jadi itulah. Nah, jadi menepis itu sehingga grogi pikiran kita itu kadang hanya fokus kepada Allah aja, tidak karena yang selain daripada Allah. Jadi ibadah itu kalau menurut guru dulu, ulama guru dulu lah, kalau kita sholat itu kalau bisa dipersingkat kata sini. Karena tidak kusoknya itu. Karena apabila terlampau lama sembahyang itu usoknya kurang banyak ingatan ke layar. Jadi kalau bisa sembahyang itu dipersingkat, tapi sempurna. Nah, bukan dipersingkat digosak-gosak ada itu. Betul. Artinya sempurna. Jangan dilambat-lambat akal. Karena sembahyang itu kan kita menghadap Allah supaya hati kita difokus kepada Allah. Nah, kalau terlampau lama nanti banyak pikiran yang masuk. Nah, jadi makanya kalau orang-orang bahari itulah ayat kuliah kolho maghrib ya kuliah kolho. Nanti kalau sudah isya banyak dikit, subuh banyak dikit pulang. Nah, supaya apa? Supaya konsentrasi kita dalam sholat itu memang fokus kepada Allah. Nah, dipersingkat beliau sembahyang itu. Artinya dipersingkat bacaan-bacaan itu. Nah, tapi tidak salah lah ayat panjang boleh lah. Boleh juga tidak jadi masalah ya. Nah, habis Quran panjang ya. Bahkan kalau orang baca ayat yang panjang itu, ayat Al-Quran, kalau kita memang betul-betul menyimak bacaannya itu, maka rahmat Allah akan turun kepada kita. Ya. Asalkan kita simak, jangan kayak disimak. Dengarkan, maksud simak itu didengarkan baik-baik bacaan itu. Dengarkan, jangan berpikir yang lain. Bacaan itu, maka rahmat Allah itu akan turun kepada kita. Nah, apabila dibacakan orang ayat Al-Quran itu, simak baik-baik. Nah, jadi 3 perkara itulah dulu lah. Benar-benar masa hari jam 8 ke 8 ya. Nah, jadi 3 macam itulah yang dapat kita sampaikan tentang ikhlas. Ya, yang pertama dalam kita beribadah itu janganlah mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat bangetlah. Apapun ibadah apa aja, mau berwakaf kah, mau bersedekah kah, mau sembahyang kah, mau puasa kah, mau zakat kah, mau haji kah, ikhlas itu harus ditanam di dalam hati kita. Ya. Kalau haji, kalau ada sambat turang Pak Haji, mau, itu ada ikhlas jalannya, ya kan? Ya, kan ada sambat turang Pak Haji, mau sambat turang Pak Haji, itu ngarannya tidak ikhlas dalam ibadah. Tujuan haji itu adalah melaksanakan rukun Islam yang ke-5, itu tujuannya. Kalau haji kopiahnya gampang ya, banyak kerja di pasar. Nah, yang penting ikhlas kita dalam hati. Itulah. Mau dipanggil orang Pak Haji, alhamdulillah. Kadang pun ada jadi masalah. Karena tujuan kita itu tidaklah kita minta dipuji oleh manusia. Ikhlas itu adalah sama juga beribadah dengan Allah sembahyang, kayak itu juga puasa, kayak itu juga berzakat, kayak itu juga sama aja. Ya nama ikhlas itu. Makanya ikhlas itu tanamkan baik-baik di dalam hati kita supaya jangan takaluar. Seperti perumpamaan para ulama tadi, seperti pohon yang
apabila akarnya tadi masih menancap di dalam tanah, maka pohon itu tidak akan tumbang. Tapi kalau akarnya sudah tak keluar, maka pohon itu akan tumbang. Apabila ia tumbang, pohon itu bakal mati. Itulah ikhlas itu di ibadah. Apabila tak keluar, minta dipuji, minta dihargai orang, tak keluar ikhlasnya, maka ibadah kita kada dapat pahala. Apabila kada dapat pahala, maka pekerjaan kita itu terancam akan macam itu lah. Kalau sudah salah kada diterima. Nah, gara-gara ikhlas itu tadi juga. Nah, kemudian yang kedua, taufik dan hidayah Allah itu kita mohonlah kepada Allah selalu menyertai kita. Nah, mungkin itu dulu yang dapat Allah sampaikan kepada pengawas. Karena jadi paham juga karena membahasakan tauhid adalah ini walaupun pekeh, tapi pekeh asal risalah karangan Tuan Guru ini pekehnya sudah bergabung dengan tauhid, ibadahnya itu sudah masuk kepada tauhid ma'rifat kepada Allah. Zahirnya pekeh, batinnya ini ada batinnya. Kita tuh ada zahir, ada batin, ada mata kita melihat, ada mata hati yang melihat. Nah, dua. Jadi dua itu harus ada pada kita, mata zahir, melihat, menbicara, melihat tuh lah. Nah, kita mata kita kayak ini melihat, itu mata zahir. Lalu mata batin kan juga bisa melihat. Ya, maka mata zahir dan mata batin. Begitu juga ibadah. Jadi mata zahirnya yaitu melakukan ibadah syarat dan rukunnya gede lah. Ya, yang kita gawin takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, tidak sujud, bertanya. Nah, itu pada zahirnya. Pada batinnya yaitu rahasia tadi. Ada ikhlas di dalam ibadah itu tadi. Nah, jadilah membahasakan ikhlas ini yang situ dulu lah. Nah, yang bisa Allah sampaikan, lebih dan kurang Allah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوفيق ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند حساب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لا ينفعنا وارزقنا العلم والتوفيق والهداية. اللهم انزل رحمة ونعمة ومغفرة والشفاعة على أهل القبور خصوصا إلى نية صاحب البيت. اللهم انزل رحمة ونعمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.